Kalau kalian cari HP flagship yang kecil, powerful, dan beda dari yang lain, kenalin, ini dia Asus Zenfone 9. Di saat HP-HP sekarang ini yang makin gede dan berat, Asus ini berani bawa Zenfone 9. Compact, ringan, tapi isinya luar biasa monster. Asus Zenfone 9 ini, walaupun dia adalah HP flagship yang umurnya sudah 3 tahun, kita wajib uji HP ini di tahun 2025 ini. Yuk simak. Pertama dari desain. Asus Zenfone 9 ini ringkas banget. Untuk feel di genggaman, HP ini luar biasa nyaman. Mau dipakai satu tangan maupun dua tangan, HP ini enak banget. Masuk kantong juga enak. Nggak kayak HP kebanyakan sekarang ini yang besar dan ganjel di kantong. Asus Zenfone 9 ini kecil dan ringan karena bobot HP ini cuma 169 gram saja. Kenyamanan dan eksklusivitas tadi tidak terlepas dari material bodi belakang yang dipakai oleh Asus Zenfone 9 ini. Bahannya ini semacam polimer premium yang bertekstur doff, anti sidik jari, dan grip untuk genggaman di tangannya ini sangat nyaman. Untuk framenya sendiri, ini terbuat dari bahan metal ya teman-teman, untuk menambah kesan solid pada HP ini. Plus, HP ini sudah tahan air IP68, jadi dia sudah tahan air dan debu selama 30 menit. So, menyenangkan sekali menggunakan HP ini. Jangkauan dengan satu tangan enak, dipakai dua tangan enak. Feel di genggaman tangannya ini kerasa halus berkat bodi belakangnya tadi. Saya nggak ada komplain untuk desain dari Asus Zenfone 9. Kita lanjut ke bagian layar. Asus Zenfone 9 ini dibekali layar AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan frame rate 120Hz. Untuk luas layarnya sendiri ini 5,9 inch dan untuk peak brightness-nya ini bisa sampai 1100 nits. HP ini juga sudah memiliki adaptive refresh rate. Gimana nggak seneng dengan layar sekecil ini? Kalian diberikan spek layar yang maksimal oleh Asus. Warna yang dihasilkan ini juga tajam banget, brightness-nya juga tinggi, jadi masih enak dibuat untuk outdoor. Kita lanjut ke bagian performa. Jangan salah karena ukurannya yang kecil. Daleman dari Asus Zenfone 9 ini luar biasa gila. Gimana enggak? HP ini dibekali chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya betul, ini adalah Snapdragon 8 Plus dengan generasi pertama. RAM-nya sendiri ini ada dari 8128GB dan ada varian yang lebih tinggi lagi. Saran saya apabila kalian beli HP ini itu wajib dengan internal yang minimal 256GB untuk tahun 2025 ini. Dan dengan spek seperti itu, mau dipakai multitasking, game berat, semuanya dilibas oleh HP ini. Secara nih, simpelnya, skor Antutunya sendiri ini yang bicara. Jadi jangan ditanya kalau untuk dipakai ringan maupun kalian geber untuk game, HP ini tentunya sangat santuy. Tetapi dalam pengetesan saya, ketika saya geber HP ini dengan kegiatan yang berat, contohnya saja tes Antutu benchmark ya. Jadi memang bodi belakang HP ini itu tidak terasa begitu panas, jadi masih hangat-hangat saja karena memang dia bahannya adalah polimer plastik ya. Tetapi yang panas itu kerasa di bagian framenya. Jadi frame HP ini tuh kerasa kayak setrika teman-teman, jadi panas sekali. Kalau menurut saya ini memang batas panasnya nggak wajar. Memang kalau digunakan berat dan suhunya seperti ini tentunya kurang cocok. Hal itu memang dikarenakan sirkulasi panas dari HP ini yang minimum ya menurut saya. Karena HP ini adalah HP kecil, pasti sirkulasi udara dan panas di dalam mesin HP ini itu kurang. Kalian kalau mau pakai HP ini untuk geber-geberan itu saya sarankan pakai case saja.
soalnya bisa untuk meredam panasnya itu. Oke, kita lanjut ke bagian UI dari Asus Zenfone 9 ini. Asus Zenfone 9 ini UI-nya itu hampir mirip stok Android ya teman-teman. Jadi kalau digunakan untuk harian, untuk apa-apa, dia itu terasa sangat enteng karena memang dia basicnya hampir mirip stok Android. Saya suka UI seperti ini. Ini UI dewasa, nggak banyak kustomisasi atau apapun itu. Dia lebih mirip ke stok dan enak aja untuk dipakai. Oke, kita lanjut ke bagian kamera dari Asus Zenfone 9 ini. Jadi, Asus Zenfone 9 ini membawa sensor dari Sony IMX766 dengan resolusi 50 megapiksel. Jangan salah, HP ini sudah dilengkapi dengan OIS ya teman-teman. Nggak hanya OIS, dia itu gimbalnya bisa sampai 6 axis. Jadi, ini bukan OIS biasa. Dan bisa kalian tebak sendiri, untuk hasil fotonya ini memang bagus dan sekelas flagship ya teman-teman. Dan yang paling menyenangkan lagi, hasil video dari Asus Zenfone 9 ini luar biasa stabil karena ada OIS dengan 6 axis tadi. Jadi untuk hasil kameranya bisa kalian lihat sendiri ya. Halo semuanya, ini adalah contoh perekaman dari Asus Zenfone 9. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya. Kalau di viewfinder sini, hasil rekaman dari Asus Zenfone 9 ini dia cenderung ngezoom ya teman-teman. Dan ini adalah contoh perekaman di 1080 60 fps. Untuk dynamic range ini cukup bagus ya teman-teman. Langit terlihat sangat jelas dan untuk matahari juga bisa ditangkap dengan sangat bagus. Nah, kelebihan dari kamera ini, kamera HP Asus Zenfone 9 ini, dia mempunyai 6 axis stabilizer ya. Jadi kalau digunakan untuk jalan ini cukup stabil ya teman-teman. Tapi minusnya ya tadi dia agak terlalu nge-crop ke depan ya teman-teman. Jadi kalian ambil saja sudut pandang yang lebih kecil ya. Ini adalah contoh dari autofocus dari Asus Zenfone 9. Yap, cukup stabil teman-teman. HP ini kalau dibuat untuk berjalan stabilisasinya sangat maksimal. Jadi dia menggunakan 6 axis ya. Setiap pergerakan di HP ini untuk perekaman itu terasa sangat smooth. Jadi kayak kita itu dituntun oleh axisnya itu untuk berpindah scene. Nah, seperti ini. Dia sangat smooth ya teman-teman. Oh ya, untuk kamera HP ini tidak bisa merekam pindah lensa ya teman-teman. Walaupun dia punya lensa 0,6, jadi dia nggak bisa langsung pindah lensa saat perekaman. Jadi kalian harus stop dulu dan rekam pakai lensa yang satunya. Dan ini adalah contoh perekaman untuk lensa 0,6-nya. Terlihat sangat bagus, cuman tidak terlalu wide menurut saya. Masih kalah dengan lensa-lensa 0,5 dari HP-HP seberang. Yap, kalau untuk hasil dan kualitas video yang dihasilkan ini cukup fleksibel banget. Kalian gak usah khawatir. Kali ini akan saya coba untuk berlari teman-teman. Kalian nilai sendiri ya untuk hasilnya.
Kita lanjut ke bagian baterai. Baterai Asus Zenfone 9 ini itu cuman berkapasitas 4300 mAh. Iya, kelihatannya kecil ya. Tapi kalian jangan salah, karena layar HP ini itu kecil dan software yang dipakai itu optimal. Screen on time yang bisa saya dapatkan di HP ini itu tembus di 6-7 screen on time. 6-7 jam ya teman-teman. Jadi ini untuk pemakaian ringan saya ya. Jadi saya pakai untuk sosmed dan sesekali jepret, rekam video. Seperti itu dia bisa tahan sampai 6-7 jam screen on time. Kalau kalian geber untuk game atau untuk kegiatan yang lebih berat, pastinya ada pengurangan lah. Jadi dia di sekitar 5-6 jam screen on time. Dan chargingnya sendiri ini 30 watt. Jadi 0-100 ini bisa ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Jadi kalian jangan khawatir karena kapasitasnya kecil berarti boros. Enggak, karena memang HP ini itu dia compact dan efisiensi daya yang dipakai HP ini itu sangat optimal. Jadi saya nggak ada komplain untuk masalah baterai dari Asus Zenfone 9 ini. Overall sangat memuaskan. Jadi ada fitur tambahan lagi dari Asus Zenfone 9 ini, yaitu Asus ini masih pakai jack audio 3,5 mm di HP Asus Zenfone 9 ini. Selain itu, speaker dari Asus Zenfone 9 ini juga sudah stereo, 2 speaker ya atas bawah. Untuk suaranya sendiri, saya kira ini sudah cukup lah untuk HP sekecil ini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Asus Zenfone 9 ini cocok banget buat kalian yang cari HP flagship, compact, dan performanya ngebut ya. Menurut saya HP ini kalau kalian gunakan untuk daily driver ini sudah sangat cukup, ataupun menjadi HP kedua, HP ini juga sangat ready. Satu-satunya kekurangan yang saya temui yaitu adanya rasa panas di frame HP ini yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Tapi rasanya hal tersebut terbayarkan oleh performa kamera dan baterai overall dari HP ini. Dengan harga second yang berkisar di antara 3-4 juta, HP ini menurut saya sangat worth it untuk kalian beli. By the way, saya dapat HP ini itu di harga 2,8 juta ya. Tetapi dengan kondisi shadow di layar dan dia cuman 8128 GB. Memang HP ini menurut saya keterlaluan murah harganya untuk saat ini dan sangat cocok untuk kalian beli ya. Jadi kalian bisa pantengin aja harga terbaru dari Asus Zenfone 9 ini di link deskripsi video ini. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Dukung terus saya dan sampai jumpa di video saya yang lain.